Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dalam tradisi gereja Pentakosta seperti kita, hari-hari ini kita sedang merayakan dan memperingati 10 hari Pentakosta. Bisa dikatakan dan kalau memang kita mau jujur, bahwa hari-hari ini penyembahan dalam ibadah terasa berbeda, lebih beratmosfer kata banyak orang. Pembahasan firman Tuhan pun berfokus pada pribadi Allah Roh Kudus. Dan jika kita mau mempelajari tentang Roh Kudus, nah kita beruntung. Karena Lukas sudah membantu kita untuk mengenal lebih dalam karya Roh Kudus. Kita tahu bahwa Lukas menuliskan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Salah satu tujuan dan fokus penulisan Lukas adalah Injil Lukas untuk menyatakan kuasa ilahi yang bekerja dalam pelayanan Yesus Kristus, dan Kisah Para Rasul untuk memberikan kesaksian tentang Roh Kudus yang bekerja dalam pelayanan para rasul dan gereja mula-mula. Menarik sekali. Karena Lukas memberikan penggambaran yang jelas sekali dan sangat valid tentang kehidupan dan pelayanan rasul serta jemaat mula-mula setelah mengalami kepenuhan roh. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara bisa perhatikan, ada kata kuasa di sini. Dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Power yang dynamic, dynamite. Kuasa yang aktif untuk memampukan orang percaya untuk hidup bagi rencana Allah. Dan tidak lama setelah itu pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dan seluruh jemaat Tuhan mengalami transformasi hidup dan dipenuhi kuasa yang membuat mereka aktif. Aktif untuk ngapain, saudara? Coba kita baca pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara bisa lihat bahwa jemaat Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengalami kuasa yang aktif bekerja di dalam diri mereka. Untuk apa? Untuk bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam fellowship, dan dalam berdoa. Kata bertekun di sini memang bisa berarti intensitas waktu yang sering atau lebih banyak melakukannya. Tetapi selain itu, kata bertekun juga memiliki arti fokus. Jadi setelah jemaat dipenuhi dengan Roh Kudus, Lukas memberikan bukti nyata tentang buah dari kegerakan Roh Kudus ini, yakni jemaat memfokuskan diri dalam pengajaran, persekutuan, fellowship bersama, dan dalam doa. Lukas seakan-akan ingin menyampaikan kepada para pembacanya termasuk kita hari ini, bahwa meski para rasul dan jemaat mula-mula saat itu baru saja mengalami pengalaman yang luar biasa, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka diurapi Roh Kudus. Mereka berbicara dalam bahasa bangsa yang tidak mereka kenal atau yang tidak mereka pelajari. Dan tanda-tanda heran lainnya. Namun mereka tidak mau terlena pada hal-hal spektakuler itu. Justru mereka digerakkan Roh Kudus untuk membumi. Mereka mulai mengembangkan sebuah gaya hidup dan kebiasaan konkret yang produktif bagi perluasan Injil. Mari kita belajar dari kegerakan Roh Kudus pada kehidupan para rasul dan jemaat mula-mula. Coba kita selidiki hidup kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah digerakkan oleh Roh Kudus? Lalu apa tandanya? Apakah setelah kita dijamah oleh Roh Kudus, ada kerinduan kita yang lebih dalam untuk mengenal Allah melalui pengajaran? Apakah kita semakin giat dalam persekutuan? Apakah kita semakin giat dalam kebersamaan dengan saling mengasihi dan saling melayani? Apakah pokok-pokok doa kita semakin dipenuhi dengan kerinduan agar banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus dan menerima keselamatan? Saudara, ingatlah, Tuhan bukan hanya bekerja di dalam kita, tetapi melalui kita. Dia bekerja di dalam kita terlebih dahulu, supaya dia bisa bekerja melalui kita. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita, Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kami bahwa kami rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, dan bukti daripada kami mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah kami semakin giat dalam pengajaran. Kami semakin giat dalam kebersamaan, dalam fellowship, dalam pelayanan, dalam doa-doa kami. Kerinduan kami untuk membawa jiwa lebih banyak datang kepada Tuhan. Kerinduan kami supaya semakin banyak orang yang diselamatkan dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya Tuhan, pimpin kami. Biarlah hidup kami digerakkan
oleh Roh Kudus, sehingga kami menjadi saksi Kristus sampai Tuhan datang kali yang kedua. Ini doa dan harapan kami. Kami memohon kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin.